Halo semuanya, welcome back. Masih dalam topik yang sama, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pendapatan nasional. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep dan komponen pendapatan nasional, maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Dan cara untuk menghitung pendapatan nasional ini ada berbagai macam metode atau pendekatan. Yaitu yang pertama ada pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Nah, dari ketiga metode ini akan memiliki komponen yang berbeda-beda ya. Rumusnya pun nanti akan juga berbeda. Jadi nanti diharapkan kalian dapat pay attention pada soalnya. Karena biasanya nanti waktu UN ataupun waktu SBMPTN itu akan ditanyakan, akan muncul soal-soal yang kayak gini. Misalnya nanti perintahnya disuruh menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi atau metode pengeluaran begitu ya. Jadi nanti kalian nggak perlu bingung. Yang perlu kalian pahami itu adalah rumus dan komponen-komponen yang ada di setiap metode. Jangan sampai nanti kalian salah atau terbalik ya dalam memasukkan komponennya, karena nanti bakalan salah kaprah begitu. Jadi diharapkan nanti kalian bisa memperhatikan dengan jeli komponen-komponen apa di setiap metodenya itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Nah, menurut pendekatan produksi ini, pendapatan nasional itu adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya sih 1 tahun ya. Jadi, pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai produk yang dihasilkan suatu negara dari berbagai sektor ekonomi. Dan yang dihitung itu biasanya nilai barang jadi, bukan nilai barang mentah ataupun nilai barang setengah jadi. Nah, tadi sebelumnya Ibu sempat menyinggung ya tentang sektor ekonomi. Nah, di sini sambil kita bahas ya, sektor ekonomi di Indonesia itu ada apa aja sih? Nah, jadi di Indonesia itu ada 3 sektor ekonomi, yaitu yang pertama sektor primer, yang termasuk ke dalamnya antara lain pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kenapa ini masuk ke primer? Karena tanpa ini kebutuhan perekonomian negara itu akan susah terpenuhi. Karena di sini tuh ada pangan ya, kan ada pertanian atau ada peternakan di situ. Kemudian ada sektor sekunder, yaitu ada gas, listrik, dan air. Kemudian ada sektor tersier, yaitu ada hotel, pariwisata, telekomunikasi, dan restoran. Oke, jadi untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi, kita menghitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produk yang dihasilkan oleh suatu negara dari berbagai sektor. Mau itu sektor primer, sekunder, ataupun tersier, kayak gitu ya. Nah, itu tadi macam-macam sektor ekonomi. Kita lanjut nih ke rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ini kayak gimana sih? Nah, ini dia rumusnya. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi. Di sini ada formulanya, yaitu Y itu adalah pendapatan nasional ya. Y sama dengan P dikali Q. Di sini P itu adalah price atau harga, dan Q itu adalah quantity atau kuantitas atau jumlah. P dikali Q yang pertama ditambah P dikali Q yang kedua, dan seterusnya sampai berapapun jumlahnya itu. Jadi kita itu tadi menjumlahkan ya, seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu menghitungnya itu dengan cara menjumlahkan seluruh produk dari berbagai sektor. Dari sektor primer ditambah sektor sekunder ditambah sektor tersier dan lain-lain. Jadi misalnya ini dari sektor perkebunan ya. Produksinya ada jeruk, apel, semangka, pisang. Nah, di sini juga ada harganya berapa dan jumlahnya berapa. Tinggal kita kalikan aja, 5.000 dikali 100 ada 500.000, 7.000 dikali 50 hasilnya 350, dan seterusnya. Hasilnya ini kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan 1.380.000. Nah, jumlah dari P dikali Q inilah
yang dinamakan dengan pendapatan nasional dengan metode perhitungannya menggunakan metode produksi. Ingat ya, pokoknya kalau ditanya gimana cara menghitung pendapatan nasional, kalian keep in mind aja kalau produksi kata kuncinya adalah jumlah dari total P dikali Q. Atau jika sudah diketahui nilai produksi dari sektor ekonomi, misalnya sudah diketahui nih nilai produksi sektor pertanian, nilai produksi sektor perkebunan. Nah, itu tinggal kalian jumlahkan aja. Misalnya, nilai produksi sektor pertanian ada 10.000. Kemudian ada nilai produksi dari sektor perkebunan, itu senilai 20.000. Jadi, berapa jumlah pendapatan nasional dengan metode produksi? Yaitu 10.000 ditambah 20.000. Hasilnya 30.000. Nah, seperti itu ya. Udah paham ya? Kemudian ada metode pendapatan. Nah, menurut metode pendapatan, pendapatan nasional adalah total jumlah pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi. Nah, cara menghitungnya adalah kita bisa menjumlahkan pendapatan dari semua pendapatannya pemilik faktor produksi. Masih ingat dong ya dengan faktor produksi? Ayo, apa? Oke, sambil mengingat kembali, di sini ada faktor produksi dan pendapatannya atau balas jasanya. Nah, setiap faktor produksi menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Kita lihat dari SDA ya, atau sumber daya alam, seperti misalnya tanah. Nah, dari faktor produksi SDA ini akan menghasilkan pendapatan berupa sewa. Nah, kemudian ada tenaga kerja yang pendapatannya berupa upah. Selanjutnya, modal atau pemilik modal ini pendapatannya berupa bunga. Kemudian ada keahlian yang pendapatannya berupa laba. Nah, pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi inilah yang menjadi komponen dari metode pendapatan. Nah, ada apa aja tadi komponen dari metode pendapatan? Yaitu ada sewa atau rent, upah atau wage, bunga atau interest, dan laba atau profit. Untuk rumus metode pendekatan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan P plus R plus I plus W, atau kita plesetkan jadi PRIO gitu ya. Jadi P itu adalah profit atau laba, R itu adalah rent atau sewa, dan I itu adalah interest atau bunga, dan W itu adalah wage atau upah. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, berikut ada contoh soal. Nah, ini di sini ada data pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Dan datanya sebagai berikut. Kita coba untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan ya. Ingat tadi rumusnya apa? PRIO. Sekali lagi, PRIO. Rumusnya adalah PRIO. Profit atau laba atau keuntungan berapa? Yaps, 12 juta. Kemudian R atau rent atau sewa, yaitu 9.250.000. Kemudian I atau interest atau bunga, yaitu 3.500.000. Kemudian yang terakhir W atau wage atau upah, yaitu 15 juta. Kita jumlahkan hasilnya. Ya, hasilnya Y sama dengan Rp39.750.000. Oke, bisa ya. Jadi, kata kuncinya, rumusnya,
komponennya sudah hafal ya? Mudah banget kok. Pokoknya kalau ditanya pendapatan nasional dengan metode pendapatan, rumusnya PRIO. Oke, lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode pengeluaran. Jadi menurut metode pengeluaran ini, pendapatan nasional itu adalah jumlah pengeluaran suatu negara untuk membeli barang dan jasa dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya. Jadi menghitungnya adalah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai pelaku ekonomi, seperti pemerintah, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran perusahaan dalam 1 tahun. Nah, komponen-komponen yang ada di metode pengeluaran ini ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, kemudian ada investasi. Kalau investasi itu bentuk pengeluaran dari perusahaan ya. Kemudian ada ekspor neto. Nah, kalau ekspor neto ini biasanya nanti komponen ekspor dikurangi dengan komponen impor. Oke, mungkin langsung saja ke rumusnya. Ini dia rumusnya untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, C ini adalah consumption atau konsumsi rumah tangga. Ditambah I atau investasi, yaitu pengeluaran perusahaan. Beda ya, I besar di pendekatan pengeluaran dengan I kecil di pendekatan pendapatan. Kalau I kecil di pendekatan pendapatan, itu artinya interest. Kalau di pendekatan pengeluaran, ini I besar atau investment atau investasi. Jadi berbeda ya, hati-hati dalam membedakan. Oke, lanjut. Untuk G, ini adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, ekspor dan ekspor dikurangi impor ini menghasilkan yang namanya ekspor neto atau ekspor bersih. Udah nggak ada unsur impornya. Jadi murni pengeluaran dari dalam negeri. Ekspor ya, pengeluaran dari dalam negeri. Atau pengeluaran masyarakat luar negeri. Seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja untuk memantapkan pemahaman kalian, kita coba bahas contoh soal berikut. Nah, di sini diketahui data pengeluaran suatu negara ya. Kita coba menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ingat ya, tadi rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, kita cari tahu dulu C-nya, yaitu consumption atau konsumsi, yaitu sebesar 125. Kemudian I atau investment atau investasi, yaitu sebesar 150. Kemudian G atau government expenditure atau pengeluaran pemerintah, yaitu sebesar 130. Kemudian X, nilai ekspor, yaitu 225. Kemudian dikurangi dengan nilai impor, M, yaitu 170. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Hasilnya Y sama dengan 460. Oke, sampai sini udah paham ya? Ibu harap kalian bisa membedakan komponen-komponen dari setiap metode perhitungan pendapatan nasional. Karena nantinya di soal nanti itu data-data yang disajikan itu dijadikan satu, tidak disendiri-sendirikan. Jadi nanti Ibu harap kalian tidak bingung ya. Begitu, insya Allah kalau sudah paham, pastinya bisa membedakan mana sih komponen dari metode produksi, mana sih komponen dari metode pengeluaran, mana sih komponen dari metode pendapatan. Itu kalian akan bisa dengan mudah memahami begitu ya. Kalau belum memahami ya dilihat lagi videonya agar ingat, agar paham gitu. Oke. Sampai jumpa di lain waktu, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.
jaga kesehatan selalu dan semangat belajarnya.